Perbekal Dewan Kaler Klungkung ditahan karena kasus korupsi. Apakah calon kepala daerah yang sudah terpilih tetapi kemudian berstatus tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, apakah bisa dilantik? Simak video ini sampai tuntas. Tersangka kasus korupsi perbekal Dewan Kaler Klungkung langsung ditahan. Bin ada nama bejuk, waduh. Satu persatu, wah. Kengken dia beritanya. Kadek Sudarmawo perbekal Dewan Kaler Klungkung Bali ditetapkan tersangka dugaan korupsi di BUMDes Kertelabel. Perbuatan beliau yang juga dipercaya sebagai ketua forum perbekal di Klungkung itu diduga menyebabkan kerugian negara sekitar 1,5 miliar rupiah. Kadek Sudarmawo telah ditetapkan sebagai tersangka Jumat 6 Desember 2024 lalu. Sudarmawo yang merupakan perbekal juga berstatus sebagai komisaris di BUMDes Kertelabel Desa Dewan Kaler. Tindak pidana apa yang dilakukan sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka? Tersangka telah mengakui perbuatannya ada markup mesin produksi di BUMDes, termasuk merealisasikan pinjaman tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Nah, jadi semeton beberapa komen di dalam postingan kakek yang lalu banyak sekali berharap agar KPK turun ke Bali, agar tidak omong-omong saja, harus periksa. Ternyata sekarang kejaksaan sudah bergerak. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Jaksa Agung, kasus korupsi itu sudah merajalela dari atas ke bawah. Dan beliau mengatakan bahwa untuk membersihkan korupsi harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Ibarat menyapu lantai supaya bersih maksimal, maka harus memakai sapu yang bersih pula. Nah, untuk mensukseskan perang terhadap korupsi ini, maka Bapak Prabowo sudah membentuk Satgas di tubuh TNI. Jadi sekarang TNI memiliki tugas untuk memberantas judi online, korupsi. Nah, itu artinya apa? Artinya polisi kewalahan, mungkin dinilai belum mampu untuk memberantas korupsi. Nah, apa sebab belum mampu? Ya, netizen tahu sendirilah bagaimana citra polisi di Indonesia selama ini. Ada orang berpendapat tubuh Polri harus direformasi. Nah, bagaimana kelanjutan kasus di Klungkung ini? Sambil menunggu perkembangannya, dalam konten ini kakek membaca beberapa komen, antara lain ditujukan kepada kakek sendiri. Ya, semua komen di konten kakek baca. Kudoman komisi kaki, adik kuat gati ngomong. Kakek sing ada berurusan aja ibah, aja bansos, dana BKK, akhirnya sing man komisi. Aduh, apalagi duduk di anggota dewan, sing duduk di komisi 1, komisi 2, atau komisi 3. Oh, liu ternyata definisi komisi. Aduh. Kakek kuat ngomong kan karena seger. Doakan supaya kakek tetap sehat walafiat. Ya mendoakan, tapi salah satu menjelek-jelekkan engken ya.
bapaknya sing wadi-wadi ngadu domba, mungkin dia ngaku luwe dadi manusia. Lamun nu nyelekang anak, sing ngeguna dadi manusia. Nah, mulai benar saja buka raos red meki, kewala peka nyisik dulu nih, mau introspeksi diri nih. Apa saja ngadu domba atau nyelek-nyelekan anak lem. Maksud kakek kan kita jujur. Nah, suara ada ungkapan, belimlah wenang sambat. Yang subot tabil tu lalah. Kakek orang, wih, lalah sajan. Wih, uyah tu pakah. Apa ngorahan tabil nento lalah? Uyah itu pakah. Itu menjelek-jelekkan itabil apa uyah. Kan coba lu menggunakan kakek coba ngorang. Oh, ini ada komen uli di klan UCH. Apa anak istri apa anak lanang nih? Kak Neng, kan maksud kak aduh lipidan asane kak Neng cara nak nyelek-nyelek ang Pak Putu Koster, Pak Wayan Koster gitu nak Pak Putu. Nah, itu aja saja Putu Jak Wayan itu anak pertama tuh. Sebenarnya kakek ada sing pernah nyelek-nyelek ang Bapak Wayan. Kakek hanya baca berita bahwa sewaktu rapat di DPR sudah ada larangan dilarang merokok. Bapak Wayan merokok. Kemudian kasus Hambalang, konon Bapak Wayan menerima suap. Itu menurut berita tuh. Setelah menjadi gubernur, diperiksa oleh Kapolda terkait kasus korupsi. Nah, beliau kan waktu diperiksa sebagai saksi. Nah, sampai sekarang belum ada kejelasan apakah beliau bersalah atau tidak. Kakek kan cuma baca berita, ya kan? Siapapun membaca berita itu ya pasti seperti itu. Apa itu termasuk menjelek-jelekkan? Kalau definisi menjelek-jelekkan, menurut kakek begini, misalnya ada jeruk manis, sudah terasa manis, orang anggap pahit, masam. Nah, itu baru menjelek-jelekkan jeruk itu. Tapi kalau jeruk itu memang masam, lalu disebut masam, ya memang masam. Oh, nih. Dari Eka Suparwati. Wah, cewek tapi cowok nih. Mudah-mudahan cewek. Pasti jekek. Biar tua-tua kene kakek nak nemu masih demen ledet-ledet cewek. Iya naik konten cara ajak Bali respon nak ke kak. De cara buser nih saran gen. Ulung. Sarannya bagus sekali. Nah, sakewala kakek mengalami kendala antara lain ya tentu saja soal modal. Nah, kakek mendengar info dari teman kakek yang memiliki Metro Bali Podcast. Untuk membuat podcast seperti itu perlu gedung kedap suara. Biayanya konon sampai 100 juta. Lalu sound systemnya. Jadi memerlukan biaya yang gede. Nah, ajaniane kakek sajan ya nunggu busiat sing kuangan tai. Kadalang kapan kira-kira KPK turun di Bali? Waduh, untuk itu kakek jok sing nawang man antosan duen sakewala. Meskipun belum ada KPK turun ke Bali, kan pihak kejaksaan sudah bergerak nih. Mudah-mudahan kerjanya betul-betul efektif, betul-betul jujur,
Nah, ini komen saking I Gusti Suwartejaya. Kak, apa bisa yang setelah dilantik gubernur itu diambil KPK karena kasus penyalahgunaan uang bansos dan dana-dana desa yang lain-lain, dan nyen membenah nganti posisi gubernur itu, Kak, apa lakar pilgub ulang gun, Kak, setelah dilantik ditangkap KPK bisa san. Nah, sepengetahuan kakek, seorang calon gubernur dan atau calon wakil gubernur ketika mendaftar di KPU tidak berstatus terpidana yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan. Nah, lalu bagaimana kalau calon kepala daerah itu berstatus tersangka kemudian terpilih, atau setelah terpilih berstatus tersangka? Apa bisa dilantik? Bisa. Karena sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seseorang itu belum dinyatakan bersalah apabila belum ada putusan pengadilan yang bersifat ingkrah yang menyatakan seseorang itu bersalah. Bahkan ada pendapat, meskipun seseorang yang sudah berstatus terpidana pun bisa dilantik, tetapi seusai dilantik langsung diberhentikan, entah mungkin diborgol dan seterusnya. Coba bayangkan, setelah dilantik mengucapkan sumpah jabatan, tidak menerima suap, tidak menerima gratifikasi dan lain sebagainya. Setelah upacara pelantikan, lalu saat itu juga diberhentikan. Jadi sempat menjadi kepala daerah beberapa detik. Yang punya wewenang untuk memberhentikan gubernur adalah presiden setelah mendapat usulan dari DPRD provinsi lewat Menteri Dalam Negeri. Nah, kakek mendoakan mudah-mudahan di Bali tidak ada kasus seperti itu. Nah, amuni kedungun kelungkung Semarapura tuno langkung titiang nunas bengeremus nang pura titiang sinabanto Prama Santi. Om Santi 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 Om Loka Samasta Sepenuh Bantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.